البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam, setelah kita selesai menyebutkan al-martabah al-ula, tingkatan yang pertama yaitu al-Islam, kemudian al-martabah as-tsaniyah, tingkatan yang kedua yaitu al-iman, kemudian berikutnya kita akan memasuki tingkatan yang ketiga, al-martabah as-tsalisah, tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Yang mana ihsan ini memiliki satu rukun sebagaimana disebutkan oleh al-muallif. Qala al-muallifu rahimahullahu taala Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, kata beliau, al-martabah as-salisah, tingkatan yang ketiga, al-ihsan ruknun wahidun, memiliki satu rukun saja. Apa itu? Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah, namun jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi al-ihsan memiliki satu rukun saja. Berbeda dengan al-Islam, berbeda dengan al-iman. Al-Islam sudah kita ketahui bahwasanya agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Itulah rukunnya. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yasum Ramadan wa yahujjul bait. Naam, bahwasanya agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Yaitu apa? 2 persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Kemudian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam itu adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji bagi yang mampu. Kemudian juga sudah kita lewati bahwasanya al-iman memiliki berapa? 6 rukun. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhirat, dan sekaligus yang keenam beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ihsan ini memiliki satu rukun. Yaitu apa tadi? Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika tidak mampu melihat, jangan sekali-kali membayangkan, menggambarkan seperti ini, seperti itu, jangan. Namun kita menempuh langkah yang kedua, apa itu? Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak mampu melihatnya, dalam artian tidak bisa seakan-akan engkau melihatnya, maka pastikanlah Allah Ta'ala itu melihatmu. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Sehingga kita merasa diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini termasuk dalil muraqabah, dalil pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah diawasi, sehingga kita ketika merasa diawasi di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya harus dan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ikhlas dan mutabaah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian perlu diketahui, ihsan itu memiliki pembagian. Jadi ihsan itu pada asalnya terbagi menjadi 2. Ihsanul abdi ma'allah wa ihsanul abdi ma'al makhluk. Jadi berbuat ihsan itu terbagi menjadi 2. Berbuat baik itu terbagi menjadi 2.
Nah, yang pertama yaitu berbuat baiknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang disebutkan dalam matan ini, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu maksudnya adalah ihsanul abdi ma'allahi azza wajal. Berbuat baiknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah taala melihatmu. Nah, tingkatan yang pertama lebih tinggi daripada tingkatan yang kedua, yaitu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan lebih tinggi daripada yang keduanya, yaitu jika tidak mampu, maka pastikan Allah taala melihat engkau. Ikhwani fillah, itu pembagian yang pertama. Jadi al-ihsan pada asalnya terbagi menjadi dua. Ihsanul abdi ma'allahi azza wa jalla, berbuat baiknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah berbuat baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik, memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian yang kedua, ihsanul abdi ma'al ghair. Maksudnya adalah ihsanul abdi ma'al makhluk. Berbuat baiknya seorang hamba kepada makhluk yang lainnya. Berbuatnya baiknya seorang hamba kepada yang lainnya. Nah, seperti apa? Seperti contohnya kita berbakti kepada kedua orang tua, menjalin hubungan silaturahmi. Nah, kemudian juga dalam masalah muamalah, jual beli, berbuat baik. Itu termasuk jenis atau termasuk contoh-contoh berbuat baiknya seorang hamba kepada yang lainnya. Itu sesama makhluk. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan. Dan jangan sampai kita seperti kisah seorang wanita yang masuk neraka disebabkan karena kucing, seekor kucing. Karena seorang wanita tersebut menahan atau mengurung kucing tersebut dalam keadaan tidak dikasih makan, tidak pula apa? Dibiarkan mencari makanan, itu bahaya. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Bisa? Apa sih bahayanya kucing itu? Kita katakan, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak adanya rasa ihsan, tidak adanya perbuatan ihsan, tidak adanya perbuatan kasih sayang yang ada pada seorang wanita tersebut. Menahan, mengurung kucing tersebut, lahiya at'amatha. Seorang wanita tersebut tidak memberi makan kucing tersebut. Tidak pula membiarkan kucing mencari makanan-makanan di bumi. Atau mencari serangga-serangga di bumi. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita berbuat jelek, berbuat jahat, zalim kepada hewan pun. Jangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perbuatan baik itu pada segala sesuatu. Untuk senantiasa kita berbuat baik, senantiasa berbuat lemah lembut. Lemah lembutnya kita terhadap ahlu bid'ah wad dhalal apa? Menasihati mereka. Seperti itu. Bukan berkumpul dengan mereka, bukan canda dengan mereka, senyum dengan mereka. Kemudian akrab dengan mereka, duduk-duduk dengan mereka tanpa ada nasihat. Jangan. Itu bukan berbuat baik. Itu namanya mujalasah yang darah, mujalasah yang mengandung unsur membahayakan. Terus bagaimana bentuknya kita berbuat baik kepada ahlul dhalal wa ahlul batil? Berbuat baiknya kita kepada mereka adalah an-nush, menasihati mereka, memperingatkan mereka dari kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang batil, seperti itu. Jadi berbuat baiknya kita kepada ahlul batil adalah menasihati mereka. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan, menetapkan kebaikan-kebaikan, perbuatan baik itu pada segala sesuatu. Apa di antaranya? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi pada asalnya dalam peperangan dan semisalnya, kalau kita membunuh lawan, bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya dengan cara yang lebih cepat bisa dia itu mati segera. Bukan dengan cara menyiksa dan semisalnya. Itu pada asalnya seperti itu. Kemudian berikutnya, wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah. Dan apabila engkau menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Kenapa sih?
Dikarenakan ketika kita ingin atau hendak menyembelih sebuah hewan, mungkin kambing, mungkin lembu, sapi, kuda, ataupun unta dan semisalnya, terkadang kalau seandainya pisaunya itu kita hadapkan di hadapannya, mereka sedih. Hewan-hewan tadi itu merasa sedih dan kasihan, takut. Itu berarti tidak dengan cara yang baik. Terus bagaimana cara yang baik? Dilanjutkan dalam hadis berikutnya, dalam lanjutan hadis ini, wa idza dabahtum fa asnu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia mempertajam. Jadi cara menyembelih yang bagus adalah mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih. Kemudian apa? Dan hendaklah dia membuat senang sesembelihannya dengan cara sembunyikan alatnya sebelum saatnya menyembelih. Jangan ditampakkan di hadapannya, jangan ditampakkan di depan mukanya, jangan. Disembunyikan dulu, begitu saat menyembelih ditampakkan dalam keadaan alat tersebut tajam, sehingga ketika dipakai untuk menyembelih segera mengalirkan darahnya dan putus urat-uratnya, urat-urat tenggorokannya, sehingga mudah dan segera untuk meninggal. Segera untuk meninggal atau mati hewan tersebut. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi khulasahnya, intinya al-ihsan yang qasimul qismain, bahwasannya al-ihsan berbuat baik itu atau kebaikan itu terbagi menjadi dua, yaitu ihsanul abdi ma'allahi azza wa jalla, yang diinginkan dalam matan ini, yaitu berbuat baiknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang diinginkan dalam matan yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, ihsanul abdi ma'al ghair, berbuat baiknya seorang hamba kepada yang lainnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, berbakti kepada kedua orang tua, menjalin silaturahim, kemudian juga menjalin hubungan silaturahim, kemudian juga apa? Adanya muamalah kerjasama, jual beli dengan cara yang syar'i. Kemudian juga cara menyembelih bagaimana yang baik. Kemudian bagaimana cara membunuh musuh atau lawan dengan cara yang baik. Itu semuanya adalah kebaikan. Itu semuanya adalah kebaikan. Adapun masalah dirinci lagi, ada kebaikan yang sifatnya wajib dan ada kebaikan yang sifatnya mustahab. Kebaikan yaitu ihsan yang wajib, contohnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wajib. Kemudian juga diantaranya apa? Menyambung silaturahmi, wajib. Seperti itu. Kemudian ada yang berbuat baik yaitu ihsan yang sifatnya mustahab. Sunnah, dianjurkan, disyariatkan. Seperti contohnya kita bersedekah, memberikan harta kepada orang yang tidak mampu, kemudian juga mencurahkan hartanya, menyumbangkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itu termasuk apa? Termasuk ihsan yang mustahab. Yang dianjurkan dan juga disyariatkan. Allah Ta'ala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah kalian, semoga kalian tuh termasuk orang-orang yang beruntung. Atau agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian balasan bagi orang-orang yang berbuat baik tidak sedikit, tidak kecil, besar balasannya, yaitu surga serta melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat baik, maka mereka mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, yaitu melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang az-ziyadah maknanya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat yang lain, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, dalam surat Qaf itu. Bagi mereka di surga itu apa-apa yang mereka inginkan, semuanya ada di sana. Apa-apa yang mereka inginkan. Kemudian apa? Waladaina mazid, dan kami masih memiliki tambahan. Dan di sisi kami ada tambahan, yaitu apa? Melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi kita bisa berharap dan berusaha beramal amalan saleh agar kita termasuk orang-orang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, itu termasuk daripada pembagian al-ihsan. Yang diinginkan oleh al-muallif di dalam matan ini adalah ihsan al-abd ma'allahi azza wa jalla, berbuat baiknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita melihatnya. Namun jika kita tidak mampu melihatnya, pastikan Allah taala melihat kita. Senantiasa kita adanya muraqabah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai faedah juga,
bahwasanya ibadah, sebagaimana sudah kita sebutkan, pengertian daripada ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wa batinah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Kemudian kita rinci lagi, ibadah itu terbagi menjadi dua. Ibadah yang sifatnya maliyah dan ibadah yang sifatnya badaniyah. Ibadah yang sifatnya maliyah yaitu ibadah yang sifatnya adalah harta. Seorang itu mengeluarkan hartanya, mungkin harta tersebut disedekahkan, dizakatkan, dihadiahkan, diberikan kepada orang yang berhak atau yang tidak mampu, kemudian diberikan sedekah kepadanya. Itu termasuk yang dinamakan dengan ibadah maliyah. Karena berkaitan masalah harta. Jadi ibadah dia dengan menggunakan harta. Ada juga ibadah yang sifatnya badaniyah. Yang dikerahkan adalah badannya itu, yang digunakan adalah badannya, seperti sholat, puasa, itu ibadah semuanya. Sholat ibadah badaniyah karena badannya bergerak gitu loh. Puasa juga ibadah badaniyah karena dia menahan lapar, menahan tidak minum, tidak makan, menahan semua perkara yang membatalkan puasa tersebut, mulai dari ba'dal fajr ila ghurub syams, setelah fajar sampai matahari terbenam. Itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya di dalam beribadah ini, sebagaimana sudah kita sebut berkali-kali, tidak akan terima ibadah seorang kecuali dengan dua syarat, yaitu al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, berbuat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena pujian. Seperti itu. Bukan karena riya agar dilihat, bukan karena sum'ah agar dengar, bukan karena pujian, tapi benar-benar meyakini bahwasannya karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dan Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah, mencontoh di dalam beribadah, mencontoh sunnah Rasulullah, melihat apakah ibadah tersebut dianjurkan, disyariatkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah. Seperti itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Ini makna atau penjelasan daripada al-ihsan, bahwasannya al-ihsan itu tingkatannya sangatlah mulia dan tinggi, sehingga belum tentu orang yang mukmin, muslim, muhsin seperti itu. Jadi rangkaiannya yang paling khusus adalah muhsin ini. Karena orang yang muhsin itu secara syariat adalah mukmin dan muslim dia. Dan belum tentu setiap mukmin muslim itu muhsin, seperti itu. Tapi kalau setiap muslim pasti mukmin karena memiliki asal iman, memiliki dasar keimanan. Dan setiap mukmin ya jelas tentu muslim, seperti itu. Tapi belum tentu mukmin muslimun muhsin. Ya kan? Belum tentu orang yang mukmin muslim itu muhsin. Seperti itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian kita akan melanjutkan sedikit yang beliau ucapkan di sini. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya berkaitan masalah ihsan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Ihsan, baik itu ihsan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun ihsan bersama sesama hamba dan yang semisalnya. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya Allah Ta'ala menyertai orang-orang yang bertakwa dan menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Namun kesertaan di sini apakah menempel dalam artian yaltasik, yaitu Allah Ta'ala menempel pada hambanya, bersatu dengan hambanya, atau menyatu dengan hambanya? Tidak. Namun kesertaan di sini ada kesertaan yang apa? Kesertaan ma'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya adalah an-nasr wa ta'yid wa tasdid, yaitu kebersamaan yang sifatnya pertolongan, dukungan, bimbingan, serta arahan. Itu. Jadi ma'iyah khasah, yaitu
kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus. Khusus bagi siapa? Khusus bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka tuh ihsan, berbuat baik. Nah, maknanya apa? Di dalam mentaati Rabb mereka dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dinamakan ihsan dalam beribadah. Jadi berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari dua perkara ini, yaitu ikhlas mengharapkan wajah Allah, kemudian mutaba'ah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an. Nah, itu. Kemudian berikutnya kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Ini juga dalil juga. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertawakkallah engkau kepada Zat yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yaraka hina taqum, yang senantiasa melihatmu, mengawasi engkau hina taqum, ketika engkau berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau berbolak-balik di dalam sujudmu. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia adalah Zat yang Maha As-Sami', yaitu mendengar, Al-Alim yaitu mengetahui. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Ini termasuk dalil fadilah, keutamaan daripada al-muhsin, orang yang berbuat baik. Di antaranya adalah dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengawasan, dukungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang berbuat ihsan dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'iyah di sini adalah ma'iyah khassah, ma'iyah yang sifatnya khusus, gitu, bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang bertakwa serta orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, kemudian di sana ada ma'iyah yang apa? Sifatnya umum. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum. Seperti firman Allah taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Atau "Wa huwa ma'ahum aina ma kanu." Dan Allah taala itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang sifatnya umum, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pengawasannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya. Baik orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang fajir, orang kafir, Allah taala senantiasa pengawasannya menyertai mereka. Adapun ma'iyah di sini yang disebutkan dalam ayat ini, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini ma'iyah di sini adalah ma'iyah khassah, khusus bagi orang-orang yang berbuat ihsan dan khusus bagi orang yang bertakwa. Yaitu ma'iyah yang sifatnya apa? Pertolongan, dukungan, pembenaran terhadap perbuatan tersebut. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.